Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hobi baru saya itu menjadi stand up komedian. Tapi sebelumnya saya tuh saya tuh kemakan omongan orang, katanya stand up komedi itu komedi cerdas. Tapi udah 1 tahun ini saya ikut, IP-nya masih belum 3. Iya serius. Terus selain stand up komedi, saya tuh hobinya modeling. Iya modeling. Tapi kan udah biasa ya kalau model-model yang tinggi langsing itu udah biasa. Sekarang saya juga bisa, walaupun saya gendut dan pendek, itu saya juga bisa jadi model truk pasir. Iya. Terus abis gitu saya tuh nggak suka sama kebiasaan cowok yang suka ngomongin cewek. Katanya cewek tuh sok cantik, itu goblok. Cewek itu bukan sok cantik, cewek itu emang cantik. Iya, cewek itu emang cantik. Terus cowok juga suka bilang cewek itu sok jual mahal. Tuh goblok. Cewek itu bukan sok jual mahal, tapi cewek itu emang dijual mahal. Iya, cewek itu emang dijual mahal, tapi juga ada yang bisa dinego. Terus lagi ini apa? Sebagai seorang cewek tuh aku emang gampang kemakan omongan gitu ya, makan omongan orang, kemakan iklan gitu ya. Iklan-iklan sekarang tuh udah mulai aneh-aneh. Ada iklan pembalut, itu katanya anti kerut, anti bocor. Oke lah, dia bilang anti bocor, soalnya di pinggirnya ada garis biar nggak bocor. Oke, nggak apa-apa. Tapi pas anti kerut, di iklannya itu dicobain anti kerut, dicubit pakai tangan. Ini sejak kapan? Kekuatan cubitan tangan itu sama kayak kekuatan selangkangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalin ya, nama saya Hakim. Bicara tentang hobi, kebiasaan anak-anak zaman sekarang itu punya hobi yang namanya traveling atau liburan. Biasanya kalau saya tuh jalan-jalan, saya sukanya jalan-jalan ke gunung. Dan kemarin saya ini habis jalan-jalan ke salah satu gunung yang ada di Jember, yaitu Gunung Kawaijen. Ada yang tahu? Nah, di sana itu ada yang namanya kalau kita melewati Gunung Kawaijen, kita bakal ketemu yang namanya padang pasir. Kalau kita misalnya melewati padang pasir, kita bakalan ketemu sama namanya padang rumput. Nah, ini gak kebayang kalau misalnya saya sudah melewati kedua-duanya. Ini saya bakalan ketemu namanya padang pasir, padang rumput, dan selanjutnya padang murah. Dan kebetulan nih, saya ini adalah atlet bulu tangkis. Hobi saya itu pastinya bulu tangkis, iya kan? Dan biasanya kalau misalnya atlet bulu tangkis ini didominasi oleh para orang-orang yang berbadan kurus. Nah, kalau saya berbadan kurus ini punya banyak kelebihan. Saksi tahu, perbedaannya orang kurus sama orang gendut itu ada di lompatannya. Kalau misalnya orang gendut itu kalau lompat, setengah meter, itu paling jauh. Nah, kalau orang kurus ini gimana? 1 meter, 2 meter, bahkan kemarin saya lompat, tau-tau nyampe rumah. Dan kebetulan saya ini adalah anak SMA. Kalau bicara soal anak SMA itu pasti ada yang hobi, misalnya tawuran aja jadi hobi. Nah, kebetulan saya ini anak SMA Islam, anak SMA swasta. Bedanya anak SMA Islam sama anak SMA negeri itu ada tawurannya. Kalau anak SMA Islam itu tawurannya modelnya model Islami. Kalau model anak SMA negeri itu biasanya yang dibawa, misalnya kalau dilempar-lempar itu apa? Tutup tip pulpen, bahkan sama kertas-kertas soal ujian nasional. Kalau anak Islami beda, yang dilempar apa? Tasbih. Sajadah. Ini kan keren. Apalagi ya kalau anak SMA itu pasti identik sama yang namanya coret-coretan bangku. Misalnya yang dicoretin Rini Love Roni, itu enak. Nah, kalau anak SMA Islam yang coretin apa? Catatan surat Al-Baqarah. Ya, sekian saya Amin. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Huda Permana. Saya itu punya hobi
iseng. Pernah dulu waktu SMA ya, saya itu iseng. Ada anak mau duduk di depan saya tendang kursinya, dia jatuh terus noleh. Dia marah, ternyata ibu saya. Selain itu, tapi ada satu hobi yang belum pernah saya lakuin ketika jadi pemimpin upacara. Pemimpin upacara kan keren ya, misal bilang rumah, semua ngikutin. Gimana kalau diisengin? Ntar hormat. Cina itu ya baru pemimpin upacaranya. Gimana kalau yang iseng ini protokol upacaranya? Yang diisengin itu pemimpinnya. Biasanya kan bilang pemimpin upacara memasuki lapangan. Ntar kalau disengin pemimpin upacara memasuki lapangan sebelah. Kasihan. Iya kasihan. Pemimpin upacara masuki lapangan sebelah. Ada saya. Selain itu, saya tuh suka nonton serial Mahabharata. Sebenarnya kita kan juga punya serial seperti ini yang terkenal dulu, yaitu Angling Darmo. Dan Mahabharata barusan di Jember dibuat tema karnaval. Saya curiga ya, mungkin dulu di India ada tema karnaval temanya Angling Darmo. Tapi ini cuma satu, ada 3. Angling Darmo, Tong Baje, Grandong. Beneran. Grandong ini fenomenal ya. Bahkan tetangga saya dinamain nama panggilannya itu Grandong. Ini beneran ya. Kemarin saya jadi panitia zakat. Saya nggak tahu siapa dia namanya. Ya saya tulis saja Pak Grandong. Pas baca doa, dia diwakili oleh istrinya. Jadi bilang Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu Anuriza Zakatan Fitri An Grandong. Selain itu, saya itu sekarang lagi hobi sama teman saya ngobrol pakai bahasa Inggris. Tapi teman saya ini kan orang Madura ya, dan nggak terlalu bisa. Pulang-pulang dipraktekin di rumahnya. Tok tok tok, the mother. Tok tok tok, the mother. Open the door, mother. Assalamualaikum. Perkenalkan ya, nama saya itu Gemilang. Bicarain soal hobi, saya tuh prihatin ya sama hobi anak muda zaman sekarang. Iya, saya tuh prihatin. Soalnya apa? Hobi-hobi anak zaman muda zaman sekarang itu apa? Suka ngebully orang lain. Orang lemah yang dibully. Seperti saya tuh kemarin jadi korban bulian. Gara-gara saya gendut gitu, saya tuh sering dibully. Katanya saya tuh mirip Tandon. Saya mirip Tandon. Kata siapa saya mirip Tandon? Tandonnya yang mirip saya. Tapi saya tuh aslinya herannya kenapa saya tuh dikira mirip Tandon. Jadi kan gak enak ya gara-gara saya tuh mirip Tandon. Jadi saya kalau ketemu orang-orang tuh gak nyapa ke saya, tapi pada minta mandi ke saya. Kira saya banyak airnya. Dan bicarain soal hobi juga, saya tuh hobi main game. Tapi saya tuh aneh ya, dan heran sama game-game zaman sekarang. Terutama apa? Game Plants vs Zombie. Tahu kan di sini game Plants vs Zombie itu sangat aneh. Di game itu diceritakan ya kalau ada tumbuhan bisa nembak-nembak zombie. Ini apa maksudnya? Tumbuhan bisa nembak-nembak zombie. Tapi saya bersyukur ya, saya tuh utuh ya. Game Plants vs Zombie itu yang bikin adalah orang luar negeri. Gak kebayang kalau misalnya game Plants vs Zombie itu yang bikin orang Indonesia. Mungkin namanya bukan game Plants vs Zombie lagi, tapi namanya Binahong vs Pocong. Jadi Binahong yang nembak pocong gitu ya. Enggak selain pocongnya. Gimana kalau pocongnya nggak terima? Bisa-bisa lapor Komnas HAM. Saya suka main game Plants vs Zombie. Saya tuh juga sering main game Guitar Hero. Tapi aslinya ya kita selama ini yang suka main Guitar Hero ya, itu salah persepsi sama game ini. Iya, sekarang bayangin aja. Coba kita telah Guitar Hero. Gitar itu artinya gitar. Hero itu artinya pahlawan. Jadi game Guitar Hero itu aslinya game gitar yang dimainkan oleh para pahlawan. Jadi Spiderman main gitar ya, Gatot Kaca main gitar, Nyadin main gitar, Pangeran Diponegoro main gitar ya. Yang kena itu apa men?
Gatot Kaca main gitar. Sekarang bayangin ya, Gatot Kaca itu otot kawat tulang besi. Ini jangan-jangan ya, gamenya tuh di game ini ya, itu gitarnya berasal dari seng ini. Kan gak enak, misalnya Gatot Kaca itu main gitu, gitarnya dari seng ya. Baru main sejam gitu, gitarnya karaten. Dan bicarain soal yang terakhir ya, hobi ya, saya tuh suka makan. Tapi saya tuh meskipun suka makan, saya tuh prihatin. Soalnya saya tuh anak tunggal dan gara-gara anak tunggal saya tuh sering dibatasi, terutama soal makan. Tapi saya paham ya kenapa saya dibatasi soal makan. Selain saya gendut, saya tuh disuruh diet gitu ya. Masalahnya ayah saya tuh kurus, ayah saya tuh kurus dan itu gak enak. Setiap makan, mama saya selalu bilang, nak, kalau makan itu setengah aja, setengahnya lagi kasihkan aja. Terus kayak gitu, itu hanya meracuni pikiran saya. Akhirnya kemarin saya beli pilus ya. Saya makan setengah, setengah lagi saya kasihkan aja. Terus saya makan permen ya. Saya makan setengah, setengah lagi saya kasihkan aja. Bahkan kemarin saya ujian nasional ya. Saya tuh ngerjain setengah ya, setengah lagi dikerjakan sama ayah saya.